wig itu ternyata jadi sesuatu yang bermanfaat. Ada salah satunya cerita dari teman-teman kita yang sekarang sedang penyintas kanker. Mereka kehilangan rambutnya karena setelah kemo dan segala macam. Jadi ratusan wignya itu teh kemana? Jadi ratusan wignya memang masih ada di rumah, tapi sebagian alhamdulillah ternyata wig yang Janet pakai bukan sekedar hiasan di panggung doang, tapi banyak orang-orang yang membuat wig itu ternyata jadi sesuatu yang bermanfaat. Ada salah satunya cerita dari teman-teman kita yang sekarang sedang penyintas kanker. Mereka kehilangan rambutnya karena setelah kemo dan segala macam. Tapi untuk tetap menjadi istri yang bisa membahagiakan suami, mereka memakai wig ketika bersama suami. Masya Allah, Kak Janet, ini wignya alhamdulillah kepake banget. Aku seneng sampai dia tuh meneteskan air mata gitu. Masya Allah, kayak nggak nyangka, ya Allah, ini wig yang tadinya mungkin akan aku buang, yang udah nggak kepake gitu, tapi ternyata si wig ini tuh banyak dibutuhin orang. Sampai akhirnya wig yang masih baru tuh akhirnya aku, insya Allah aku kasih pada orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Dan ternyata banyak teman-teman, makanya ada yang sebagian DM ke aku, maaf banget misalnya nggak bisa, nggak mungkin Janet nge-share semua DM-an itu. Ada beberapa yang beruntung, insya Allah bermanfaat. Kalaupun yang belum beruntung, ya mohon dimaklumi atas kekurangan Janet, itu aja. Pernah ada yang nego nggak teh setelah tahu Tete berhijab? Ada yang kayak udah di sini gue bayarin aja pulang. Ada gitu gimana teh? Ada. Jadi karena wig ini tuh memang udah aku custom sendiri berdasarkan wig yang nyaman aku pakai di panggung. Jadi kan itu ada risetnya dulu kan, ukuran Asia, ukuran kepalanya, jenis bahan wignya itu kan bukan rambut asli kan, sintetis, cuma itu bisa dipakai beberapa kali. Jadi benar-benar ada orang yang udah deh, aku aja yang jualin sini aku beli gitu. Tapi itu masih aku hold ya teman-teman, karena itu benar-benar ini aku sayang banget sama wig yang udah aku buat gitu. Sesayang itu karena mereka itu adalah bukan benda lagi sih menurut aku. Mereka tuh adalah bagian dari perjalanan karir Janita Janet gitu. Jadi nggak mungkin semudah itu aku pakai hijab terus aku lupain gitu. Wig itu enggak lah, wig menjadi bagian dari cerita Janita Janet. Dan ini di angka berapa teh? Orang-orang sampai mungkin belinya 64 juta, bisa 60 juta, bisa ada yang ngasih 100, itu ada yang sampai. Jadi karena wignya ini tuh kan aku bikin sendiri custom, dan pada saat itu memang aku berpikir kalaupun mau dijual lagi, aku pengen ngasih yang orang-orang tuh dapat wig yang bagus dengan harga yang murah. Jadi aku jual di under 500.000. Sampai gimana sih? Under 500.000 tadinya buat temen-temen yang pengen pakai wig tapi dengan uang yang pas gitu, uang yang mungkin nggak punya budget lebih tapi mereka masih bisa pakai wig yang bagus. Makanya kemarin tuh aku labelin di bawah under 500.000. Tapi maksudnya belum aku share ini untuk yang pengen beli banyak banget. Jadi aduh, aku juga jadi gimana ya, jual apa enggak ya maksudnya. Tapi aku pengen yang lain juga mungkin yang lebih membutuhkan itu, ataupun mungkin ada orang-orang yang pekerjaannya membutuhkan wig ya, kayak Janet dulu ngerasa ketolong banget gitu ada wig itu, jadi mempersingkat kita, mengefisiensi. Nah itu teh gimana teh? Apa karena memang untuk sedekah kah atau seperti apa? Di bawah 500.000 padahal banyak banget teh yang hampir ratusan juta gitu teh. Aku tuh kayak ngerasain jadi aku zaman dulu pengen berpenampilan bagus pakai wig itu kan sebenarnya memudahkan supaya rambut kita nggak rusak kalau di styling dan segala macam, memudahkan, mengefisiensikan waktu. Wig itu sebenarnya sesuatu yang itu kan aksesoris di panggung gitu. Dan gimana caranya, mungkin banyak di luar sana teman-teman penyanyi yang membutuhkan itu. Tapi aku kayak ngerasain zaman dulu tuh aku susah banget pengen punya wig tuh pasti mahal-mahal. Harganya tuh di atas 3 juta, 5 juta untuk yang bagusnya gitu. Ataupun ada yang murah-murah nih, harganya misalnya ada yang 500.000, 600.000 tapi sekali 2 kali pakai udah. Gitu. Makanya itu aku bener-bener pikirin supaya gimana orang-orang yang butuh ini aku bisa bantu mereka. Jadi sebagian yang aku bantu sebenarnya. Tapi banyak banget nih sekarang yang di sosial media ngomong yang wig teteh yang mistis itu tuh masih ada. Jadi itu tuh antara memang pada saat itu asisten aku lupa nyimpen, atau bisa aja
walau alam nggak tahu gitu. Yang pasti apapun bendanya yang kita miliki ya memang kita harus rawat dengan bagus dengan baik. Terus ya walau alam juga ketika dipakai untuk hal-hal yang nggak bagus ya kita nggak tahu. Makanya lakukanlah, kita punya barang dijaga itu kan kayak ya kita beli sesuatu pasti dengan tenaga kita, hasil kerja kita ya diperlakukan dengan baik. Ketika ada orang yang mungkin mau memiliki itu tapi tanpa izin misalnya, yang kita nggak tahu ya walau alam gitu. Makanya tetap berpositif thinking. Yang mistis itu pasti, yang goib pasti ada. Cuma kita harus meyakini bahwa tidak ada hal yang buruk kalau kita tidak melakukan hal buruk. Jadi udah harus tarik afirmasi positif aja setiap harinya. Jadi itu dari rambut manusia asli gitu. Itu katanya ada yang bilang kalau teteh pas lagi belum manggung itu panas, tapi pas setelah manggung itu rasanya beda gitu, kayak ada energi gitu kan? Bukan, jadi pada saat itu wig itu sempat hilang, tiba-tiba dipakai oleh seseorang katanya, terus dia kepanasan, dia lempar wignya, dan akhirnya dia kembaliin gitu. Gitu, dia sampai cerita minta maaf lah intinya. Tapi ya nggak apa-apa, aku bilang kalau memang kamu mau pakai aja, tapi nggak, akhirnya dia maaf ya aku hilaf kayak gitu. Kalau nggak usah disebutin. Mungkin dia ada ke rasa penasaran yang tinggi mungkin, tapi mungkin dengan cara yang salah. Itu untuk yang bikin energi itu wig yang warna-warni yang aku punya, yang rambut pendek pada saat itu. Karena aku kan memang nggak pede banget kan, pada saat pertama itu udah dibully orang, ini jelek segala macem gitu. Kayak badut ancol apalah segala macem. Tapi akhirnya aku coba untuk mengkawinkan seorang Janita Janet dengan wig yang aku pakai, karena ini kan ternyata pakaian yang menurut orang lain kayak orang gila ini ternyata bisa menghibur gitu kan. Aku ya udah bismillah aja, dan tiba-tiba ketika nyanyi jadi setiap warna itu punya energi. Mungkin kitanya juga, mindset kitanya jadi ke bawah. Ketika kita pakai baju wig yang warna biru, aku kayak ngeliat kayak kok diri aku kayak jadi strong gini ya, kayak pas dipakein sebelum pakai wig sama sesudah wig itu beda. Nah itu bukan hanya aku doang yang ngeliat, tapi makeup artist aku kayak kok beda banget ya Teteh kalau udah pakai wig tuh kayak gitu, kayak ya looknya udah beda gitu, kayak ya karena ya itu aksesoris kan merubah penampilan kayak gitu. Apakah itu semua wig atau mungkin si wig yang rambut asli itu doang Teh, yang kayak kalau dipakai sama orang lain tuh beda gitu rasanya? Atau semua wignya? Aku belum pernah cobain ke orang lain sih. Pada saat itu kan mungkin pada saat itu orang itu nggak tahu aja, pengen nyoba tapi nggak tahu gimana caranya, mungkin kayak gitu, penasaran. Tapi ya sampai detik ini sih nggak pernah ada kejadian lagi. Intinya kalau kita melakukan hal yang buruk pasti akan berbalik buruk juga untuk diri kita. Makanya udah dari situ tuh aku kayak ngerasa semua wig-wignya aku simpen dengan baik, aku rawat, bahkan yang udah kepake ya. Kalau yang belum masih didus banyak banget, karena aku juga bingung, teman-teman yang mau beli tuh bingung, aku kan belum punya tokonya nih, tapi memang daripada mubazir itu di rumah tuh hampir ada sekitar sisanya tuh 700-an lagi, karena yang sebagian kan udah alhamdulillah udah mudah-mudahan sampai di orang yang tepat lah. Terakhir Teh, setelah orang Teteh kasih gitu, rasanya gimana? Rasa terima kasih ke Teteh tuh gimana? Sampai terharu banget gitu? Itu mah udah priceless lah, kalau ngeliat orang tuh sampai seneng terus dipakai ya. Intinya mah pengennya sih dipakai aja, bermanfaat tuh udah wah masya Allah banget. Kayak kemarin aku sempat ngasih baju-baju yang bekas aku, bukan yang bekas yang masih layak, yang sekali 2 kali pakai syuting itu, terus aku bagi-bagiin karena aku masih belum berhijab pada saat. Aku kasih kepada orang yang benar gitu, yang membutuhkan, masya Allah. Itu priceless ngelihat kayak mereka, ya Allah bersyukur banget, ya Allah alhamdulillah aku bagus ya pakai ini, cantik ya, cantik masya Allah. Itu kayak wow, wah itu mau udah lebih dari materi lah kasarnya. Nah, aku juga pengennya seperti itu, apapun yang misalnya aku kasih tuh mudah-mudahan pada orang yang tepat.